Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Nages ya. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke, teman-temanku sekalian ya, temanku terutama temanku nakes ya, non nakes juga teman-teman. Oke, di sini ada sebuah berita teman-teman, yaitu adalah dari berita soloraya.com ya. Pendataan non-ASN yang saat ini sedang berlangsung ternyata tidak diperuntukkan bagi semua honorer. Pihak instansi pemerintah hanya mengikut sertakan honorer yang memenuhi ketentuan berdasarkan surat edaran ya. Surat edaran Menpan RB nomor B garis miring 1511 garis miring M.SM ya titik 01.00 garis miring 2022. Di luar ketentuan tersebut, pemerintah dalam hal ini Menteri PANRB memberikan solusi lain agar para honorer yang tidak ikut pendataan bisa tetap memiliki pekerjaan. Jadi, Menteri Menpan RB ini teman-teman mengeluarkan surat edaran nantinya bukan semua honorer nantinya yang akan ikut pendataan teman-teman ya. Kemudian lantas, apakah pegawai BLU atau BLUD ya, pengemudi, satpam hingga petugas kebersihan bisa ikut serta dalam pendataan non-ASN? Nah, ini pertanyaannya ya teman ya. Melalui keterangan dalam situs pendataan BKN menjelaskan kategori honorer yang termasuk dan tidak pada pendataan non-ASN ya. Perlu diketahui sebelumnya, pendataan non-ASN bukan untuk mengangkat honorer yang secara langsung menjadi pegawai ASN tanpa tes. Jadi, dari pendataan itu teman-teman bukan untuk mengangkat honorer teman-teman, ya. Kemudian berdasarkan keterangan Menteri PANRB ya, pendataan yang dilakukan nantinya akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pusat dan daerah. Jadi intinya teman-teman, pendataan itu bukan untuk pengangkatan secara langsung, tapi untuk landasan sebagai penataan tenaga non-ASN. Ya, diketahui juga dari pemerintah kan memang hanya ada dua nantinya, yaitu adalah P3K dan PNS teman-teman ya. Kemudian lanjut, melalui keterangan dalam situs pendataan ya, BKN menjelaskan kategori honorer yang termasuk dan tidak pada pendataan non-ASN. Perlu diketahui sebelumnya pendataan non-ASN bukan untuk mengangkat honorer yang secara langsung menjadi pegawai ASN tanpa tes teman-teman ya. Kemudian melalui pendataan ini, pemerintah bisa memetakan dan memvalidasi data non-ASN dari segi jumlah, kualifikasi kompetensi hingga sebarannya. Jadi nanti tujuannya kan memang untuk sebagai landasan menyiapkan roadmap ya, penataannya untuk tenaga ASN ini. Jadi nanti bisa memvalidasi tentang jumlah, kualifikasi, kompetensi hingga sebarannya teman-teman ya. Lanjut, nah ini berbekal data tersebut pemerintah bisa mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan masalah honorer. Apakah bisa menjadi ASN berstatus P3K atau solusi lain? Nah, sementara bagi tenaga honorer yang tidak termasuk dalam pendataan karena tidak memenuhi ketentuan Menpan RB ya, pemerintah memberikan solusi lain. Nah, ini ada solusi lain ya, teman-teman. Kalau semuanya ASN yang tidak bisa berstatus P3K, nah, nantinya ada solusi lain ya teman-teman ya. Nah ini berdasarkan surat edaran Menteri PANRB nomor B garis miring 185 garis miring M.SM.02.03 2022. Tenaga honorer yang tidak termasuk pendataan akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing atau alih daya. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau semuanya yang nggak masuk pendataan, nantinya akan diikutkan outsourcing atau alih daya teman-teman. Dengan pengalihan ini, honorer masih tetap bisa bekerja meski tidak di bawah naungan pemerintah lagi setelah penghapusan nanti ya. Adapun kategori honorer yang tidak termasuk dalam pendataan non-ASN, berdasarkan keterangan BKN adalah sebagai berikut. Badan Layanan Umum Daerah ya, kemudian Badan Layanan Umum, kemudian petugas kebersihan,
pengemudi, satpam, jabatan lain yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing, kemudian pegawai SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021. Jadi di atas berarti 2022 ya teman-teman ya, sudah tidak termasuk pendataan teman-teman. Kemudian pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN atau PBD. Jadi dalam sebelumnya semuanya kerja belum sampai setahun itu belum boleh pendataan teman-teman ya. Nah, ini dengan ini dapat disimpulkan bahwa pegawai BLU, BLUD, petugas kebersihan, pengemudi, satpam, dan yang dijelaskan di atas tidak bisa ikut pendataan. Nah, tenaga honorer yang dialihkan tetap bisa bekerja di bawah perusahaan outsourcing dengan mekanisme penggajian sesuai ketentuan perusahaan tersebut. Ya, dengan begitu honorer yang tidak bisa ikut pendataan, non-ASN bisa bekerja dan memiliki kejelasan, teman-teman. Jadi, ini, teman-teman yang di instansi pemerintah ada yang BLUD, BLU ya, kemudian petugas kebersihan, pengemudi, satpam, dan jabatan lain ya. Ada yang kerja yang di atas, SK-nya 2022 itu tidak bisa teman-teman. Kemudian untuk yang minimal, bekerjanya hanya nggak sampai setahun itu juga tidak bisa teman-teman. Walaupun itu mekanismenya pembayaran dari APBN atau APBD. Jadi ini masih simpang siur teman-teman ya. Memang dari Menpan RB seperti itu, tapi banyak yang protes. Kami lihat kemarin banyak yang ke gedung DPR ya untuk melakukan demo teman-teman ya. Soalnya memang BLUD ya yang di instansi pemerintah ini juga perannya sangat besar sekali dan perannya untuk instansi tersebut juga besar sekali teman-teman. Jadi kalau semuanya dilepas saja juga kasihan teman-teman. Banyak yang mengabdi ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku sekalian, teman-temanku honorer, khususnya temanku nakes. Semoga pegawai-pegawai yang di instansi pemerintah nantinya bisa berstatus P3K ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan doa dari teman-teman, mudah-mudahan dapat bisa menjadi P3K. Oke, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar channel ini berkembang untuk memberikan informasi tentang CPNS dan P3K yang terbaru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.